Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, kali ini aku punya gunting yang baru pertama kali aku beli ya dulu. Itu aku inget banget waktu pertama kali aku ngejahit itu beli gunting, disaraninnya guntingnya seperti ini. Ayo ibu-ibu yang ada di dapur ataupun teman-teman semua ya, pernah gak punya gunting ini? Ataupun sekarang mungkin punya. Nah, saya akan sedikit bahas ya, mungkin yang terbesar kekurangannya itu cuma satu ya. Ini sebenarnya sih gunting ini tuh bagus banget. Ini tajam banget karena ini agak buluk ya. Cuman ini saya nggak asah udah lama karena saya udah pakai yang ini. Yang saya suka bikin tutorialnya ya. Tapi kayak kalau yang ini baru pertama kali saya tutorialkan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, ya sebenarnya sih gunting ini bagus-bagus aja ya. Sebenarnya bagus. Kalau kita bisa asahnya ini tajam, cuman kekurangannya itu teman-teman ya, kalau menurut saya kalau untuk permak, untuk gunting-gunting kain ini juga bagus sebenarnya, cuman kalau kerja di konveksi ataupun seperti saya sih permak yang udah ngerasain enaknya pakai gunting ini. Nah, mungkin ini salah satu kekurangannya ya teman-teman. Yuk kita simak. Nah, teman-teman, apa sih bedanya yang paling signifikan ya? Kalau menurut saya, sebenarnya perbedaannya nggak terlalu jauh, cuman satu aja. Nah, kalau gunting ini kan biasanya ya, gunting ini, kalau mungkin yang punya ataupun persis seperti ini pasti bakal ngerasain kok gimana kelebihannya. Kalau yang utama sih, kalau menurut aku ya, kalau gunting ini teman-teman nih, kan caranya tuh sekarang mah, kalau udah lama ngejahit ataupun permak, pasti teman-teman juga pada hafal ataupun pada enak kalau potong benang ataupun motong kain juga yang kecil tuh bisa seperti ini kan tuh, oleh jari ya, jempol dan ini jari telunjuknya kita bisa seperti ini nih, potongnya tuh bisa seperti ini tuh ya. Namun ya, apabila kita menggunakan gunting yang seperti ini, modelnya itu agak susah teman-teman tuh bisa, cuman terlalu susah lah intinya. Kita itu ini tuh kan terlalu susah. Cuman kalau secara pegangnya kita bisa aja ya teman-teman, bisa tuh ibu-ibu ya. Cuman kalau kita mau pegangnya versi yang seperti digunting ini, yang biasa saya gunakan tuh kan seperti ini, malahan cepat juga bisa ya tuh. Ini tuh untuk potong benang ya tuh kan. Kalau potong benang itu mungkin sebagian kalau mau pegang gini juga agak ribet. Bisa kayak gini juga dimasukin ya jari-jarinya ke tempat dimana tempat jari, cuman kebiasaan kalau sekarang mah kebanyakan ini dipegang aja ujungnya seperti ini ya teman-teman tuh, ibu-ibu pegang diginiin langsung gini. Jadi ya mungkin menuju ke simple cara pegang, terus simple cara pemakaiannya, nggak terlalu lama ya. Tapi kalau gunting yang seperti ini itu agak lumayan ribet ya kalau kita mau pegangnya di sini. Tapi kalau pegang di sini ya sama aja gitu kan, sama yang ini juga enak dipegang. Cuman kalau kita pegangnya seperti ini, kalau kita mau potong benang agak susah. Karena apa? Karena kehalang tuh sama pegangan ininya. Ini mungkin modelnya kayak gini terlalu besar ininya. Jadi kalau kita mau pegang begini ya teman-teman, kehalang ya tangan tuh jari. Terus kita mau giniin tuh kehalang. Makanya saya lebih nyaman pakai gunting ini kalau untuk versi saya ya. Tapi kan kalau teman-teman beda. Karena biasanya kalau gunting-gunting kayak gini mah mungkin untuk permak potong celana levis jeans ya bisa, untuk potong benang bisa, cuman kita harus melewati ini, jari-jarinya dimasukin dulu ke tempatnya baru kita bisa potong benangnya seperti ini. Intinya ini benang tuh. Tapi kalau untuk potong sih mungkin agak lumayan ini juga ya, mungkin agak ujungnya sedikit yang kena sama bahan. Kalau ininya sih nggak terlalu kena ya, mungkin sebagian ini ya, mungkin yang kepotong mungkin hanya sebatas ininya, segini aja ya, kain yang masuk ke guntingnya mungkin segini karena terhalang juga oleh ininya
tuh. Nah, mungkin itu perbedaannya ya yang cukup signifikan kalau menurut saya ya teman-teman. Mungkin cuman itu, dikarenakan ya ininya terlalu lebar untuk tempat jari-jarinya khususnya ya. Kalau dari segi tajamnya, ini tajam sekali ya. Gunting yang ini tuh tajam dan mungkin awet juga, sama seperti ini. Tajamnya juga sama. Dan mungkin kalau kekurangannya itu aja. Cuman kalau dari segi bautnya seperti ini, mungkin ini mah udah emang tipenya kayak begini ya guntingnya. Makanya kita nggak bisa buka seperti ini. Kalaupun mau diasah untuk ibu-ibu dan teman-teman, kita harus menyesuaikan seperti ini aja tuh. Nggak bisa dicabut atau nggak bisa dibongkar lah secara kasarnya ya. Cuman kita perlunya seperti ini. Tapi ini enak juga kalau untuk ngasah ya. Karena saya pernah dari dulu juga pakai ini dan udah beberapa kali diasah. Enak juga kalau proses ngasahnya. Cukup dengan begini aja. Yang penting kan asahannya di atas. Jadi yang ujung ini supaya nggak nempel ke bawah. Lancar aja. Cuman mungkin kesalahannya, ataupun bukan kesalahan sih, tapi kekurangannya ini nggak bisa dibongkar bagian ininya ya teman-teman. Dan untuk proses pemotongan benang, kalau kita acara buru-buru kan ya agak kurang nyaman sih sebenarnya ya, kurang nyaman. Dan mungkin kalau mau dipegang ini bisa aja, cuman agak terlalu repot kalau menurut saya. Tapi kan kalau menurut ibu-ibu ataupun teman-teman yang ada di rumah, mungkin ya biasa-biasa aja, karena kegunaannya mungkin beda-beda mungkin ya. Coba tuh di komen-komen ya, kalau teman-teman punya gunting ini biasanya untuk apa. Ataupun yang ibu-ibu di dapur, mungkinkah gunting ini untuk masak ataupun potong-potong bayam, seledri, ataupun sejenis apapun itu ya untuk sayuran. Yuk silakan yuk di komen yuk. Hatur nuhun ya teman-teman, ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.